Japra. Ya, itu. Syafra kepada guru hormat gerak. Selamat pagi anak-anak. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelum pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo Mas Arif, berdiri. Ya. Siap-siap ya, semuanya hadap ke depan ya, posisi siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kembali duduk. Anak-anak, apakah kalian masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Ayo kita tepuk semangat. 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 Oke. Sebelum pelajaran mulai, Bu Guru akan absen dulu ya. Akifa, Aldendra, Amira, Aska, Dika, Fadli, tunjuk jari ya, jarinya ke atas. Felix, ya, Jenius, Habibi, Hafif, Yasid, Khairul, Mustafa, Nafisa, Salsabila, Sarip. Oke, berarti hari ini berangkat semua ya anak-anak ya? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar pelajaran IPAS ya. Sekarang kalian buka halaman buku IPAS halaman 64. Ya, dibuka halaman 64. Sudah semua? Sudah belum? Yuk Mas dibuka halaman 64. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang, Bu Guru juga buka halaman 64 ya. Ya. Nah, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Hadap depan anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal gaya di sekitar kita. Ya, mengenal gaya di sekitar kita. Sekarang perhatikan anak-anak. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal gaya di sekitar kita. Tulis dulu di buku tulismu. Ya, ditulis. Mengenal gaya di sekitar kita. Ditulis, Mas. Ya, dibuka pulpennya. Sudah? Sudah mengenal gaya di sekitar kita. Anak-anak, perhatikan. Anak-anak, pernahkah kalian mendorong meja atau kursi? Pernah. Coba kalian dorong meja atau kursi. Ya, dorong. Ketika mendorong kursi, ini didorong ya. Apa yang akan terjadi pada kursi? Iya, kursinya berpindah tempat. Ya, ini namanya mendorong anak-anak. Perhatikan. Ini namanya mendorong. Yasid ya, Yasid. Ini namanya mendorong. Kalau ke belakang begini namanya menarik. Ya. Tadi apa yang akan terjadi saat kalian mendorong kursi? Kursinya bagaimana? Akan berpindah tempat.
Nah, kursi pada saat didorong berpindah tempat, itu kenapa kok bisa kursinya bisa berpindah tempat? Karena adanya gaya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, nanti Bu Guru harapkan kalian ya melalui kegiatan pengamatan video kalian dapat memahami pengaruh gaya terhadap benda. Begitu ya anak-anak ya? Ya. Bisa ya nanti ya? Ya. Sekarang perhatikan anak-anak. Ya, nih. Tadi kalian sudah mendorong kursi. Kursi didorong maju atau ditarik mundur. Nah, ketika kursi tadi didorong maju, maka akan terjadinya gaya. Lah, sekarang apa sih gaya itu? Apa sih gaya itu? Nah, ini ya. Gaya itu interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Ulangi sekarang, apa sih itu yang namanya gaya? Gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Iya, betul. Ulangi coba. Kamu, apa sih yang disebut dengan gaya? Gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Iya, gaya itu interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Itulah yang namanya gaya. Ya. Sekarang, gaya itu dapat membuat benda bergerak, menghentikan gerakan atau mengubah bentuk benda. Ya, yang tadinya diam terus didorong itu akan apa tadi? Ya, berpindah tempat dan bergerak. Dapat juga menghentikan gerakan. Ya, dapat menghentikan gerakan. Contohnya ada bola saat ditendang. Kamu pernah main bola ya? Pernah? Siapa yang pernah main bola? Iya. Kamu pernah nendang bola? Iya. Ketika nendang bola, terus bolanya ditendang, terus ditangkap oleh temanmu, maka bola itu akan berhenti. Lah, itulah apa yang dinamakan gaya itu bisa mengubah atau menghentikan gerakan benda. Itu contoh ya. Paham belum ini? Contoh lagi coba. Atau gaya dapat mengubah bentuk benda. Ada yang bisa memberi contoh? Ada. Apa? Kertas. Hah? Kertas. Apa? Kertas. Kertas diapakan? Di remek. Diremas-remas. Iya. Ya. Diremas-remas. Tadinya kertasnya bentuknya Lurus. ya lurus. Setelah diremas-remas Jadinya bulat. bulat seperti Bola. iya, bisa seperti itu ya. Ya, itu apa bukti kalau gaya itu bisa mengubah bentuk benda. Contoh lagi apa? Contoh lagi, ada yang bisa memberi contoh? Siapa ngacung? Ya ada? Balon Bu. Balon diapakan? Balon ditiup. Apakah bentuknya akan berubah? Berubah. Ya, coba contoh ditiup dulu. Ya. Iya, pinter ya. Ini balonnya berubah bentuk yang tadinya seperti ini, setelah ditiup menjadinya bulat besar. Itu ya, itu bukti bahwa gaya itu bisa mengubah bentuk benda. Paham anak-anak?
Ini apa yang dinamakan gaya, paham? Paham ya. Sekarang selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Kamu bisa melihat di buku paket halaman 64 atau bisa dihadap depan. Ya. Lihat video ini ya. Jenis-jenis gaya itu ada 5, anak. Jenis-jenis gaya ada berapa, anak? 5. Yang pertama gaya otot. Yang kedua gaya gesek. Yang ketiga gaya pegas. Dan yang keempat gaya magnet. Yang kelima gaya gravitasi. Berarti gaya itu ada 5. Gaya ada berapa, Mas Irul? 5. Sebutkan. Gaya otot, gaya gesek. Iya, betul anak-anak? Betul. Ya, sekarang apa sih gaya otot itu? Perhatikan. Apa ya yang dinamakan gaya otot? Gaya otot itu gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Contohnya apa coba? Gaya otot. Oh ya, ketika pancong, coba peragakan pancong. Nah, itu berarti menggunakan gaya otot. Ya, ini di sini keluar ototnya ini ya. Ini gaya otot. Apalagi tadi? Push up. Iya, pintar, push up. Itu juga menggunakan gaya otot. Selanjutnya apalagi? Hah? Sit up itu juga menggunakan gaya otot ya. Itu naik sepeda. Naik sepeda itu juga gaya otot. Otot dari mana? Dari kaki. Kakinya mengayuh sepeda. Iya, pinter ya. Tepuk tangan untuk Diki. Ya, tuh ya, gaya otot. Selanjutnya anak-anak, ini gaya otot sudah paham belum? Paham. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek itu gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan, ya. Saat dua benda saling bergesekan dan memiliki arah berlawanan dengan gerak benda. Seperti itu ya contohnya. Contohnya ini tangan, ada kedua tangan. Tangan ditempelkan terus digerakkan. Nah, ini namanya gesekan ya, gaya gesek. Terjadi gesekan antara tangan kanan dan tangan kiri. Apa yang terjadi ketika tangan kanan dan tangan kiri digesekkan? Tangannya akan panas. Lah, itulah bukti kalau kalau tangan digesekkan itu akan menghasilkan gaya. Itu ya. Terus selanjutnya selain gaya gesek sudah paham belum? Selain menggesek-gesekkan tangan apa lagi? Menggesekkan batu, pinter. Kedua batu digesekkan akan menghasilkan api. Ya, pinter, akan menghasilkan api. Contoh lainnya ada enggak? Apa Mas Diki? Gaya gesek, contoh gaya gesek. Menggesekkan penggaris kemana? Ke rambut. Oke ya, coba digesekkan. Nah, itu juga gaya gesek. Terjadi gesekan antara apa ini? Antara penggaris dan rambut. Itu ya, itu termasuk gaya gesek. Paham gaya gesek anak-anak? Paham ya? Sekarang ada gaya pegas. Ya, gaya pegas. Apa sih gaya pegas? Ada yang tahu gaya pegas? Ada yang tahu? Coba dibaca apa itu gaya pegas, Mas Arif. Gaya yang terjadi pada benda
elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Iya, gaya pegas itu gaya yang terjadi pada benda elastis dapat kembali bentuk semula setelah diberi gaya. Contohnya apa? Contohnya ini ada ketapel. Ini ada ketapel. Ketapel ini kan ada bagian karet ini ya, karetnya. Setelah ditarik, ketapel ditarik akan memanjang, merenggang ya. Setelah dilepaskan, bagaimana? Akan kembali ke semula ya. Ya, contoh ini karet. Ya, contoh lagi karet. Karet ketika diregangkan akan memanjang ya. Nih seperti ini ya. Setelah dilepaskan, apa yang terjadi? Kembali ke bentuk semula. Inilah yang dinamakan gaya pegas. Contoh yang lain apa? Hah? Busur Pak? Ah, iya pinter. Busur panah. Busur panah. Ya, itu juga akan kembali ke semula. Apanya yang kembali ke semula? Karetnya, pintar. Paham ini? Gaya pegas? Gaya pegas paham? Paham. Sekarang yang selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet. Apa sih yang dinamakan gaya magnet? Apa? Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet dapat menarik atau mendorong benda tertentu. Ya, ini magnet. Magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ini magnet ya. Ini bentuknya, ini magnet U. Magnet itu ada magnet bentuk U, ada magnet bentuk batangan. Ya. Yang sisi satu sebelah utara, sisi utara dengan sisi selatan didekatkan. Apa yang akan terjadi? Tarik, menarik. Jika sisi utara dengan sisi utara didekatkan, tolak, menolak. Itu ya, itu gaya magnet. Nah, ini. Selanjutnya ada gaya apa, anak-anak? Gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi. Ya, gaya gravitasi bumi itu contohnya ada buah kelapa. Buah kelapa kalau jatuh akan kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Contoh lagi, kamu pernah naik sepeda? Pernah jatuh dari sepeda? Pernah. Jatuhnya kemana? Ke bawah lah. Itulah bukti kalau bumi itu memiliki gaya gravitasi bahwa benda yang jatuh akan ke bawah. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham belum? Paham. Sekarang kamu baca halaman 64. Coba dibaca. Ya, dibaca dalam hati halaman 64 ini. Ini 60 halaman 65. Halaman 65 dibaca ya. Iya, dibaca. Ya. Ini yang ini. Dibaca dulu. Yang ini dibaca, kamu duduknya yang baik ya. Nah, yang ini ya, ini dibaca ini. Nah, ya, dibaca ya.
Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Sudah dibaca anak-anak? Sudah semua? Sudah. Sekarang kalau sudah membaca, sekarang pengaruh gaya terhadap benda. Nih ya. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa ya? Contohnya apa? Contohnya? Nih, delman. Delman tadinya diam. Terus bergerak. Kenapa kok delman ini bisa bergerak? Karena ditarik oleh kuda. Makanya delman yang tadinya diam menjadi bergerak. Terus selanjutnya ada gambar apa ini anak-anak? Ada anak yang sedang menendang bola. Ya, bola diam akan bergerak ketika ditendang. Ini Bu Guru contohkan ya. Ini anggap saja ini bola. Ya nih. Bola, coba perhatikan. Ini ya. Bolanya diam apa bergerak? Diam. Kita tendang. Nah, bergerak apa diam? Bergerak. Nah, itu bukti kalau bola diam akan bergerak ketika ditendang. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ada benda bergerak menjadi diam. Contohnya tadi ya, ketika bermain bola, ada anak yang menendang bola terus ditangkap, hop. Nah, ini contoh ini. Ini bola ya, coba Buati tendang, coba ya. Oh, Buati lempar aja ya, coba ini. Ini bola kan diam, Buati lempar, coba. Nah, langsung berhenti. Ini kan diam, terus Buati lempar kan bergerak. Setelah ditangkap akan diam atau berhenti ya. Itu benda bergerak menjadi diam. Terus selanjutnya ada mobil yang melaju berhenti karena direm. Ya, mobil yang melaju berhenti karena direm. Tadinya mobilnya bergerak, begitu direm, set, langsung diam. Ya, itu contoh benda bergerak menjadi diam. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya ada gaya, itu bisa mengubah arah gerak benda. Ya, contoh ini. Ini ada gambar apa ya? Ada orang yang ketika naik motor, ya, naik motor lurus itu kan jalan ya. Jalan ketika gasnya dijalankan akan jalan. Terus motor itu bisa dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Nah, itu bukti kalau gaya itu bisa mengubah arah gerak benda. Selanjutnya ini permainan kasti yang memukul bola ketika bola dilempar. Nah, ketika bola dilempar, ini lempar des, lah dari sana melempar lagi. Nah, itu ya. Jadi bolanya bisa berubah arah gerak benda. Selanjutnya ada gaya itu bisa mengubah kecepatan gerak benda. Ya, perhatikan Salsa, ya, hadap depan. Nah, ini yang pertama ada motor yang bergerak semakin cepat ketika digas lebih kencang. Nah, ada yang pernah bonceng ayahnya naik sepeda motor? Kalau ketika gasnya pelan, maka akan pelan jalannya. Ketika gasnya dikencangkan, maka jalannya akan juga kencang. Nah, itu ya. Selanjutnya, contohnya ada sepeda yang melambat karena melewati jalan menanjak.
ketika menanjak itu sepeda akan melambat. Ya. Selanjutnya, anak-anak. Nah, ini contoh lagi ya. Gaya bisa mengubah bentuk benda. Gaya bisa mengubah bentuk benda. Contoh ini ya, botol plastik yang diremas. Ya, ini akan penyok. Ini botol aqua ketika diremas akan penyok. Terus plastisin yang diberi tekanan akan berubah menjadi berbagai macam bentuk plastisin. Terus tanah liat yang bisa diubah menjadi bentuk guci. Ini ya, ini gaya mengubah bentuk benda. Paham anak-anak? Sudah paham belum? Ada yang belum paham? Bisa bertanya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Hah? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya apa? Ayo, mau bertanya apa? Enggak ada? Oh ya, berarti sudah paham semua ya anak-anak ya? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang Bu Ati bagi menjadi 4 kelompok. Ya, ini sudah terbagi menjadi 4 ya. Berarti sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, Bu Ati kasih ada lembar kerja, dikerjakan ya. Ya, ini dikerjakan. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ya, ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ya, perhatikan. Kamu tulis nama kelompok ini. Nama kelompok berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Kalau sudah, tulis anggota. Nama temanmu, anggotanya siapa saja. Ya, sudah? Sudah ya? Sudah? Ya? Oh ya, silakan. Lewat sini. Sudah ditulis? Hah? Ya. Kalau sudah dibuka aktivitas 1. Dibuka aktivitas 1. Sudah dibuka aktivitas 1? Ya, coba. Sekarang letakkan buku di atas meja. Buku. Sudah? Sudah ya, letakkan buku di atas meja. Dorong buku tersebut dengan jari di atas meja biar temannya semua lihat. Nah, dorong menggunakan jari seperti ini. Nah, sudah? Amati apa yang terjadi. Amati apa yang terjadi. Coba. Ayo amati. Ketika buku didorong menggunakan jari, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi pada buku setelah didorong? Bisa berdiskusi dengan temannya, jawabannya apa? Diisi, yuk. Langsung ditulis jawabannya. Apa? Iya, ditulis.
Ya, ditulis sudah. Terus mengapa buku bisa berpindah tempat? Mengapa buku bisa berpindah tempat? Kalau sudah tahu jawabannya langsung ditulis. Berdiskusi ya. Ini kelompok ini berdiskusi, ayo ini dibantu. Dibantu cari jawabannya. Ya. Ini dibantu cari jawabannya. Ya. Sudah? Ya. Selesaikan 3 soal itu ya. Ya. Aktivitas 1 sudah selesai semua? Aktivitas 1 sudah selesai semua? Ya. Udah ya. Sekarang kamu buka aktivitas 2. Aktivitas 2, coba. Gaya mengubah arah gerak benda. Sekarang kamu keluarkan kelerengnya. Kelereng dikeluarkan sudah? Kelerengnya ya. Satu aja dikeluarkan sudah? Ini kelerengnya. Gelindingkan kelereng ke arah tertentu, bebas digelindingkan. Ya. Saat kelereng bergerak, sentil ke arah samping. Coba digelindingkan, terus saat bergerak disentil. Digelindingkan, setelah digelindingkan, setelah masih bergerak, terus disentil ke kanan atau ke kiri. Ya. Ya. Sudah? Amati perubahan arah gerak kelereng. Nah, sudah? Kalau sudah, kamu isi pertanyaan di bawah ini. Apa yang terjadi pada arah gerak kelereng setelah disentil? Yuk, diskusi dengan temannya. Apa yang terjadi pada arah gerak kelereng setelah disentil? Ini kelereng, Duk. Ini kelereng, ya. Digerakkan, disentil. Apa yang akan terjadi? Iya, diisi, dimasukkan isinya, ditulis. Sudah? Sudah nomor 1? Ini kelereng kan? Kelereng. Disentil coba, jika disentil. Ini kan kelereng. Diam kan? Disentil. Nah, apa yang terjadi ketika disentil? Hah? Ya, boleh diisi. Boleh, ya. Terus, sudah nomor 1. Sekarang nomor 2. Mengapa kelereng berubah arah? Ketika disentil, kenapa kelereng kok berubah arah? Kenapa? Kenapa berubah arah? Ya. Ya, kalau sudah tahu jawabannya langsung ditulis. Iya. Sudah selesai? Coba lihat. Ya, ini mengapa kelereng berubah arah?
Ketika disentil, kenapa kok kelerengnya berubah arah? Kenapa? Sudah selesai ketemu jawabannya, Dek? Iya, iya. Iya. Sudah ya, sekarang yang nomor 3. Berikan contoh lain gaya mengubah arah gerak benda. Apa contohnya? Selain kelereng disentil saat bergerak disentil lagi kan berubah arah. Lah apa contoh yang lain selain itu? Coba. Udah ya, sekarang buka aktivitas 3. Aktivitas 3. Kamu sekarang keluarkan plastisin. Keluarkan plastisin. Plastisin itu ini. Ya. Nah, ini plastisin. Keluarkan plastisinnya. Jangan ditekan dulu. Kamu amati dulu sebelum ditekan bentuknya bagaimana. Ya. Ambil plastisin, bentuk menjadi bola kecil. Sekarang dibentuk menjadi bola kecil. Ya. Dibentuk menjadi bola kecil. Dipotong menjadi 2 pohon. Enggak apa-apa. Nah. Ya. Sudah? Kamu duduk yang baik. Nah. Nah, sini. Nah, sudah dibentuk bola kecil. Kalau sudah, tekan plastisin dengan ibu jari. Ibu jari itu jempol. Coba ditekan. Sini biar temannya semuanya lihat. Sini. Nah. Tekan. Nah. Ya. Amati apa yang terjadi. Nomor 1, apa yang terjadi pada bentuk plastisin setelah ditekan? Iya, berubah bentuk. Yang semula bagaimana tadi? Semula kotak berubah bentuk menjadi dan lain-lain. Ditulis, harus sudah tahu jawabannya. Sudah ketemu jawabannya kamu? Ya. Ya. Kelompok 2 sudah belum? Belum. Sudah dipraktekkan belum? Iya, ini. Tadinya kan tadi sebelum dibulat-bulat bentuknya seperti apa? Kotak, terus bulat, berarti berubah enggak? Berubah bentuk. Nah, terus bentuknya apa ini? Ya, diisi. Ya, diisi. Sudah, nomor 2. Mengapa plastisin dapat berubah bentuk? Kenapa tadi plastisin dapat berubah bentuk? Sudah diisi? Ya. Coba lihat jawabannya. Nah. Ya, jenius. Dibantu menjawab ya temannya ya. Jenius. Ya. Sudah ya, sekarang nomor 3. Sebutkan 3 contoh benda lain yang dapat berubah bentuk jika diberi gaya.
botol plastik benda. Ya, tulis. Botol plastik di apa tadi? Ah? Ya, botol plastik diremas-remas tadi boleh bisa. Terus? Ya, terus ditulis saja, ditulis. Kalau sudah tahu jawabannya ditulis aja. Ya. Ya, ditulis. Sudah? Sudah. Sekarang aktivitas 4. Buka baliknya aktivitas 4. Gaya mengubah kecepatan benda. Gaya mengubah kecepatan benda. Coba sekarang ini dikasihkan ini. Nah, yang keempat. Ya. Tiup balon dan jangan diikat. Coba balonmu keluarkan ini di sini. Balonnya keluarkan. Balonnya keluarkan. Ditiup. Sebelum ditiup perhatikan bentuknya ya. Sebelum ditiup perhatikan bentuknya. Ditiup. Ya. Jangan diikat ya. Sudah ditiup. Pegang ujung balon dan terbuka dengan jari. Ya. Lepaskan jari dan biarkan balon terbang. Lepaskan jari coba. Nah, itu ya. Nah, ya betul. Apa yang terjadi? Sudah ya, amati gerakan balon. Sudah ya, sudah mengamati gerakan balon ya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi pada balon setelah dilepaskan? Ya, tulis. Yang kedua. Kamu ada apa ya? Hah? Gak apa-apa, sudah. Langsung diisi, mana kertasnya? Nih. Nah, ditulis. Ya. Jatuh ke tanah. Ya. Terus nomor 2, mengapa balon bisa bergerak cepat? Tadi kan bergeraknya cepat ya setelah dilepaskan ujung jarinya kan ya, langsung ya. Ditulis jawabannya. Kalau sudah ketemu jawabannya ditulis. Sudah? Sekarang nomor 3. Apa hubungan antara jumlah udara dalam balon dengan kecepatan? Ya. Sudah ya? Dika, kamu sudah belum? Ya. Sudah anak-anak? Anak-anak sudah belum? Apa hubungan antara jumlah udara dalam balon dengan kecepatan balon? Sudah belum? Sudah ya, sekarang sudah ya anak-anak ya? Sudah belum? Sudah sampai nomor 3? Ya, sekarang presentasi, maju ke depan satu-satu setiap kelompok ya. Coba perhatikan. Sebelum maju presentasi, anak-anak masih semangat? Semangat, coba tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang kita maju satu kelompok ya, per kelompok maju membacakan jawabannya.
Nah. Ya, sekarang maju berdasarkan spin ini ya. Nanti dulu, bentar. Ada yang mau mencet? Ya, coba pencet. Kelompok 3 maju, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lembar kerja yang pertama ya, Nduk. Sini, Nduk. Sini. Nah. Jangan dempet-dempetan. Perkenalkan nama kelompoknya. Kami dari kelompok 3 akan memprestasikan hasil kelompok kita. Ya, dengarkan ya. Apa yang terjadi pada buku setelah didorong akan berpindah tempat. Mengapa buku bisa berpindah tempat? Karena adanya gaya. Ya, yang ketiga. Apa yang terjadi jika gaya dorongan diperbesar akan berubah bentuk? Benar anak-anak, jawabannya benar apa salah? Benar apa salah? Ya, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Oke. Sekarang kalian buka LK lembar kerja yang kedua. Ya. Bu guru saja yang mencet, Bu guru saja. Ayo, ini kelompok berapa ya? Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, semangat. Suaranya yang keras ya, supaya teman-temannya dengar. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Saya dari kelompok 1. Ya, mau membacakan jawaban. Ya. Terus. Apa yang terjadi pada arah gerak kelereng setelah disentil? Apa yang terjadi pada arah gerak kelereng setelah disentil? Apa jawabannya? Berubah arah. Betul, berubah arah? Betul. Ya, betul. Nomor 2. Mengapa kelereng berubah arah? Mengapa kelereng berubah arah ketika disentil? Jawabanmu apa? Bergerak. Karena bergerak, betul apa salah? Betul apa salah? Salah ya. Salah. Ya, terus ketiga. Berikan contoh lain gaya mengubah arah gerak benda. Berikan contoh lain gaya mengubah arah benda. Apa? Sentil. Hah? Sentil. Disentil, betul apa salah? Salah ya, betul apa ya? Coba kelompokmu. Bola yang ditendang, betul. Ya, kelompokmu apa coba, Mas Arif? Kelompoknya Mas Arif apa jawabannya? Iya, tadi sama berarti ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Sekarang lagi ya. Iya. Ya, kelompok 4 ya, maju. Ya. Ayo, Jenius maju. Halo. Ya, dibaca.
Apa yang Ayo perkenalan dulu. Ayo perkenalan dulu. Teman-teman, teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membacakan jawaban. ya, Apa yang terjadi pada bentuk plastisin setelah ditekan? apa yang terjadi? Jawabannya apa? Berubah bentuk dan tertekan ke bawah sehingga terlihat jejak tangan. Betul anak-anak? Betul. Yuk nomor 2. Mengapa plastisin dapat berubah bentuk? Karena terbuat dari bahan plastisin. Ya, terus. Sebutkan 3 contoh benda lain yang dapat berubah bentuk jika diberi cahaya. Ya, contohnya apa? Kertas diremas, Terus? bola ditekan, karet gelang diregangkan. Iya, betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Kelompok berapa ini berarti? Kelompok 2, ya maju kelompok 2. Belah kelompok 2, ya maju. Ayo Dika. Ya apa-apa. Ya. Iya. Kami. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Perhatikan teman-temannya, perhatikan ke depan. Iya. Kami Dari kelompok 2 ya akan membacakan jawaban. iya. Terus dibaca. Nomor 1, Bu. Ya. Apa yang terjadi pada arah gerak kelereng setelah disentil? Aktivitas 4 ya, yang dibaca aktivitas 4. 4 ah? Aktivitas 4. Layu 2. Sini. Halo. Sudah dibaca nih ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Dengarkan, anak-anak. balon setelah dilepaskan? Apa yang terjadi pada balon setelah dilepaskan? Jawabannya apa punya kamu? Akan jatuh ke tanah setelah gas di dalamnya mengempis. Iya, betul? Betul. Ya, jawaban kedua. Mengapa balon bisa bergerak cepat? Karena di dalam iki apa lo kayak macam apa yang ngerti itu kan? Nah itu yang enak aku. Yosi kok. Nah itu yang kenanya orang ngerti aku. Mengapa balon bisa bergerak cepat? Ibu ya iki. Jawabannya karena di dalam balon ada angin akan keluar. Betul apa salah? Betul apa salah? Hah? Salah. Ya, sekarang nomor 3. Apa hubungan antara jumlah udara dalam balon dengan kecepatan? Tidak tahu. Tidak tahu. Kelompok 2 tidak tahu. Kelompok 4 tahu nggak? Coba dibaca. Tidak tahu jawabannya. Coba. Yuk, jawabannya dibaca. Balon dengan lebih banyak udara akan bergerak lebih lambat. Iya, betul anak-anak. Betul sekali, tepuk tangan untuk kelompok 4. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2 yang sudah berani maju. Silakan duduk ya. Sekarang ini dikumpulkan ya, yuk. Dikumpulkan dulu.
Ayo maju dulu, dikumpulkan ya. Ya. Ayo dikumpulkan kelompok 2. Ya. Ya. Sudah ya, berarti ini sudah paham ya anak-anak ya? Ya. Terus sekarang Buati kasih soal latihan, dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu. Ya. Kamu tulis nama dan kelas ya. Ya langsung dikerjakan, ditulis nama. Nama. Ayo Bibi dikerjakan. Tulis nama dan kelas. Sebelahnya nama, nomor absen ya. Yuk, apa yang dimaksud dengan gaya? Dibaca bukunya ada. Kalau tadi lupa, bisa dibaca di buku ada, dicari. Ya, dicari jawabannya ada. Apa yang dimaksud dengan gaya? Berarti pengertian gaya apa? Gaya adalah apa tadi? Ya. Gaya adalah, kalau kamu tadi lupa, bisa lihat di buku jawabannya. Dicari di buku IPAS. Nih, di sini ada. Dibaca lagi. Kalau sudah ketemu jawabannya langsung ditulis. Kalau yang sudah tahu jawabannya langsung dikerjakan. Berarti lagi ditulis kapan? Kerjakan sendiri ya Bibi, cari di buku bacaan ada. Ya. Kalau nomor 1 sudah, langsung nomor 2 ya.
Sudah ya? Sudah belum? Sudah? Sudah ya anak-anak ya? Ya, sudah. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan. Ya, nih. Ayo. Ayo, sudah belum? Sudah ya? Sudah belum yang sudah? Sudah ya, dikumpulkan ya? Sudah? Ya, dikumpulkan. Ya. Ya, pintar ya. Yang sudah dikumpulkan. Ayo, sudah belum? Ini buat sini lah. Ya, yang sudah bisa langsung dikumpulkan. Ya, sudah ya. Ya. Sudah? Ya, sudah. Nah, itu sampai nomor 5. Sudah belum? Ya. Kali sudah? Ini bukunya jatuh. Aduh. Sudah ya? Ya. Diki sudah? 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 Sudah ya, dikumpulkan ya. Diki sudah, Dika sudah belum? Diki? Ya, sudah. Sudah. Nah, pintar. Ya, terima kasih. Kamu sudah belum?
Sudah ya? Ya. Sudah semua ya anak-anak ya? Mari kita cocokkan sebentar. Ya, cocokkan. Iya, cocokkan. Ya. Ya ya, sekarang nomor 1. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gaya? Apa yang dimaksud dengan gaya? Dibacakan Fadli. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti bergerak atau berubah bentuk. Betul Ngacung? Ya, betul. Ya. Ya, dicentang. Nomor 2. Sebutkan 4 pengaruh gaya terhadap benda. Tadi apa? 4 pengaruh gaya. Nah, ini. Gaya dapat mengubah posisi benda. Terus gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dan ketiga, gaya dapat mengubah bentuk benda. Dan keempat, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Ya, jawabannya itu. Punya teman betul apa salah? Betul. Ya. Nomor 3. Berikan contoh pengaruh gaya mengubah bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa? Hah? Pengaruh gaya mengubah bentuk benda. Apa tadi? Botol plastik diremas. Terus apa lagi? Apa lagi? Hah? Tanah liat dibentuk pot. Ya, betul. Terus? Plastisin dibentuk kayak orang. Ya, plastisin. Ya, nggak apa-apa, boleh. Ya, sudah. Betul Ngacung? Ngacung? Ya. Ya, sekarang dikumpulkan. Ya. Ayo, Dek, kesini, Dek, dikumpulkan, Dek. Ya, kumpulkan ya. Bahas sini. Yuk, nah. Sudah belum, Jen? Oh ya, sudah. Ini buat nilai nanti ya. Buat dibagikan nanti. Sekarang perhatikan ke depan anak-anak. Setelah kalian mempelajari tentang mengenal gaya di sekitar kita, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Apa coba kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Hah? Kesimpulannya apa tadi? Gaya dapat dipengaruhi. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Terus apa lagi? Gaya dapat mempengaruhi arah benda. Terus apa lagi? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Sudah paham untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Sudah. Kalau sudah,
Bu Ati kasih PR. Kamu coba lihat dulu ya, pinjam ya. Kamu kerjakan untuk PR di rumah, kerjakan halaman 73 ya. PR dikerjakan halaman 73 ya. Sekarang ya, PR dikerjakan di rumah dan dikumpulkan nanti setelah ada pelajaran IPAS lagi. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekian pembelajaran hari ini. Bu Ati akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.